Episode 31 Bertengkar. Milly tidak tahu apa yang terjadi dengan Boy. Sepanjang hari ini, Boy memang tampak berbeda. Kemudian tadi, saat makan malam tiba, Boy seolah-olah ingin menunjukkan pada Andre bahwa Milly adalah istri yang begitu dipuja oleh Boy. Milly tidak tahu apa yang direncanakan Boy. Dan kini lihat, ketika Milly masih sibuk mencuci piring, Boy memeluk tubuhnya erat-erat seolah-olah tak ingin Milly pergi meninggalkannya. Apa yang terjadi dengan Boy? Apa yang sedang direncanakan pria ini? Ketika Milly masih bertanya-tanya dalam hati, dia mendengar Boy membuka suaranya. "Apa kamu bahagia hidup denganku seperti ini?" Pertanyaan Boy tersebut terdengar tak biasa di telinga Milly. Boy tak pernah mempertanyakan hal-hal seperti itu sebelumnya. Boy biasanya tidak peduli dengan hal-hal pribadi yang dirasakan oleh Milly. Namun, kenapa sekarang Boy berubah? Apa yang kini sedang dipikirkan oleh Boy? "Kenapa kamu tidak menjawab? Kamu gak bahagia?" Tanya Boy lagi saat belum mendapatkan jawaban dari Milly. "Aku bukannya gak bahagia, tapi aku malah takut kalau kamu yang gak bahagia karena terpaksa dengan pernikahan ini." Akhirnya Milly mampu menjawab pertanyaan dari Boy dengan jawaban seadanya. Boy melepaskan pelukannya, lalu dia membalikkan tubuh Milly menghadap ke arahnya seketika. "Kamu masih suka sama aku?" tanya Boy dengan terang-terangan. Milly menundukkan kepalanya. Dia jelas masih menyukai Boy, dan mungkin sampai kapanpun perasaannya akan tetap sama. Hanya saja Milly malu jika harus mengakuinya lagi dan lagi, padahal dia jelas-jelas tahu jika cintanya bertepuk sebelah tangan. "Jawab, Mil, kamu masih suka sama aku atau enggak?" Boy tampak tak sabar mendengar penjelasan dari Milly. "Iya, aku masih suka. Dan mungkin sampai kapanpun aku akan tetap suka sama kamu, walau kamu gak punya perasaan yang sama buat aku." "Tapi kamu juga suka sama pria lain kan? Kamu juga suka sama Andre?" Sekali lagi, Boy bertanya secara langsung tanpa basa-basi lagi. "Kenapa kamu tanya seperti itu?" "Karena aku bisa lihat dengan jelas gimana reaksi kamu saat ada Andre tadi. Kamu juga suka sama dia?" tanya Boy dengan penuh tuntutan. Milly menundukkan kepalanya lagi. Milly tidak tahu bagaimana perasaannya dengan Andre. Tertarik? Iya, Milly memang tertarik. Andre adalah pria yang sangat baik dan perhatian. Perhatian Andre malam itu yang tak biasa membuat Milly berdebar-debar. Bahkan sempat tak dapat melupakan pria itu. Namun, jika suka atau cinta, Milly tidak yakin perasaannya bisa disebut seperti itu. Apa yang dirasakan Milly pada Boy tentu lebih dalam ketimbang apa yang dirasakan Milly pada Andre. "Please, jawab dengan jujur. Kamu juga suka sama dia?" Lagi, Boy masih menuntut jawaban dari Milly. "Mas Andre itu baik dan perhatian. Siapa saja akan suka dengannya. Dan iya, aku sempat merasakan perasaan itu padanya." Boy sempat ternganga mendengar jawaban jujur dari Milly. Dengan spontan dia bahkan mundur satu langkah menjauh dari Milly. Boy benar-benar tak menyangka jika Milly akan berkata sejujur itu padanya. "Tapi perasaan yang kurasakan sama kamu lebih dalam daripada apa yang kurasakan sama Mas Andre." "Tapi kamu suka sama dia, Mil. Dan Andre juga suka sama kamu." Boy menyahut cepat dengan nada tinggi. Milly menatap Boy dengan ekspresi sendunya. "Lalu apa bedanya sama kamu, Boy? Bukankah kamu juga masih memiliki perasaan pada Clara? Kamu masih belum bisa melupakan Clara, bukan?" "Itu bukan urusan kamu." Dengan spontan Boy menjawab cepat.
Kalau begitu, seharusnya apa yang kurasakan pada Mas Andre juga bukan urusan kamu. Mili pun secara spontan menjawab dengan kalimat tersebut. Hening cukup lama setelah kalimat Mili tersebut, keduanya saling menatap satu sama lain, seakan saling tersakiti dengan ucapan satu sama lain, hingga kemudian Boy yang memutuskan untuk pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Mili tidak tahu apa dia merasa lega telah mengatakan kalimat itu atau dia merasa menyesal. Dia hanya merasa bahwa Boy tidak adil. Boy masih menomorsatukan Clara di antara semuanya. Mili cemburu. Mili sedih mengingat hal itu. Tapi selama ini Mili hanya diam. Kini, ketika Mili mengatakan bahwa Mili tertarik dengan pria lain, kenapa Boy tidak terima? Jika Boy belum bisa move on dari Clara, seharusnya Boy tidak mengekang Mili sampai seperti ini. Mili menghela napas panjang. Dia akhirnya kembali menyelesaikan cuci piringnya. Terserah Boy kemana. Mili mencoba untuk tak peduli. Toh pria itu juga sudah tak peduli dengannya, bukan? Keesokan harinya, Mili bangun sendiri di atas kamar tidur Boy. Boy rupanya tak pulang. Entah pria itu kemana, Mili tak tahu. Mili akhirnya bangkit menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri sebelum kemudian dia mengganti pakaiannya. Mau tidak mau, Mili harus tetap bekerja, meski kini suasana hatinya sedang buruk. Mili menyempatkan diri ke dapur, mengambil 2 potong roti dan mengolesnya dengan selai sebelum dia pergi meninggalkan apartemen Boy. Apa Boy benar-benar telah meninggalkannya? Apa dia harus pergi saja dari apartemen pria itu? Mili sempat mengamati pintu apartemen Boy sebelum dia menghela napas panjang dan pergi meninggalkan apartemen Boy. Di tempat kerja, Mili lebih banyak melamun. Dia memikirkan tentang Boy tentunya. Kenapa semalam pria itu begitu menuntut jawaban darinya? Padahal, seharusnya Boy tahu bahwa perasaan Mili itu hanya untuk Boy. Namun, sepertinya Boy memilih untuk percaya dengan pikirannya sendiri. Ketika Mili sedang sibuk dengan lamunannya, tiba-tiba datanglah seseorang yang sudah berdiri di hadapannya. Dia adalah Andre. "Ayo ikut aku," ajak Andre sembari meraih pergelangan tangan Mili, kemudian mengajaknya meninggalkan butik kirana. Mau kemana? Saya kan masih kerja." Mili mencoba untuk menolak. "Sudah, ayo ikut aja." Andre memaksa. Bahkan Andre sudah setengah menyeret Mili. Mili tidak bisa menolak lagi. Dia bahkan tidak menyangka jika Andre akan melakukan hal ini padanya di hadapan pegawai kirana yang lain. Astaga, apa yang diinginkan pria ini? Di lain tempat, Boy baru bangun. Dia mendapati ibunya sudah berdiri bersedekap dengan tatapan mata tajam membunuhnya. Ya, Boy memang memilih tidur di rumahnya semalam. Tentunya setelah dia mabuk sepanjang malam di bar rumahnya. Entahlah, Boy hanya ingin minum sampai teler, lalu tidur tanpa memikirkan Mili. Karena selama beberapa hari terakhir, dia tidak akan bisa tidur jika tidak ada Mili di sisinya. Sialan, perempuan itu sudah membuatnya berubah. "Sudah bangun? Mau mama guyur pakai air seember?" tanya Elsa pada Boy yang baru bangun itu. "Mama apaan sih?" Boy menggerutu sebal, kepalanya masih pusing efek alkohol, dan kini ibunya sudah mengomel tanpa sebab. "Apaan gimana? Kamu itu semalaman mabuk di sini, nginep sini. Istri kamu mana? Kamu tinggal di apartemen kamu sendirian? Kamu gila ya? Dia lagi hamil, Boy." "Mungkin dia sudah balik ke rumah orang tuanya," gerutu Boy. "Apa maksud kamu?" "Ma, bisa gak sih kita gak bahas ini?" "Gak bisa."
Kita harus membahasnya. Kamu itu sudah dewasa, sudah mau jadi bapak. Kamu harus mengesampingkan ego kamu, Boy. Milly itu sedang hamil. Seharusnya kamu selalu ada buat dia, nemani masa-masa kehamilannya. Kamu pikir orang hamil itu gampang? Omel Elsa. Boy memijat pangkal hidungnya. Mama kenapa sih sekarang jadi belain Milly? Bukannya dulu Mama sempat gak suka dengan pernikahanku dan Milly? Tanya Boy kemudian. Elsa tampak menghela napas panjang sebelum dia duduk di pinggiran ranjang Boy. Boy, Mama lihat Milly itu gadis yang baik. Dia penurut, gak banyak nuntut. Contohnya, kamu lihat kamar kamu ini, foto Clara di mana-mana. Apa dia pernah nuntut buat singkirin semuanya? Boy tercenung dengan ucapan ibunya. Memang, sang ibu benar. Milly tidak banyak menuntut selama ini. Dulu, saat Mama hamil, Mama itu maunya dimanja terus. Sekarang kamu pikir, apa kamu pernah memperlakukan Milly dengan baik? Minimal ngakuin dia sebagai istri di depan umum. Oke, Mama tahu kamu belum siap. Kamu menikahinya juga karena terpaksa. Tapi Milly perempuan, Boy. Pihak perempuan akan selalu dicap buruk. Apa kamu mau apa yang terjadi dengan Milly juga terjadi dengan adik kamu, Kiara? Boy masih mendengarkan dan mencerna apa yang dikatakan oleh ibunya. Dia gadis yang baik dan penurut. Hanya itu yang Mama lihat. Jadi, Mama kasihan dengannya jika kamu memperlakukan dia dengan semena-mena. Lanjut ibunya lagi sebelum bangkit dan meninggalkan Boy sendiri di dalam kamarnya. Boy merenung. Dia mengamati segala penjuru kamarnya. Ibunya benar. Selama ini dia semena-mena dengan Milly. Milly seharusnya menjadi orang yang paling dirugikan karena kehamilannya. Namun, Boy bertindak brengsek, seperti dialah yang selama ini dirugikan oleh permasalahan ini. Boy memejamkan matanya frustrasi. Jika Milly sudah mau bersabar untuk menunggunya move on, seharusnya dia bisa memberi Milly sedikit kelonggaran. Minimal, Boy harus bersikap adil dan tidak seenaknya sendiri dengan Milly. Boy menghela napas panjang. Ia harus menemui Milly. Dia harus meminta maaf dengan Milly dan mencoba untuk memperlakukan perempuan itu dengan lebih baik. Bagaimanapun juga, Milly sudah banyak mengalah selama ini. Jadi, sudah saatnya Boy melakukan hal yang benar. Ya, dia harus melakukannya. Bersambung, nantikan episode 32-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman, aku bawa info penting nih bagi kalian yang ingin mengoleksi e-book cerita Boy dan Milly. E-book tersebut sudah tersedia di Google Play Book loh. Silahkan cari saja ya, dengan judul Boy dan Milly. Sudah tamat dan lengkap di sana. Bye-bye, makasih banyak.